Ya halo Sobat Nubar semuanya, kembali di channel YouTube Nubar Pro. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang materi sastra, yaitu tentang puisi lama. Judulnya Talibun. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu Talibun, kemudian ciri-cirinya, serta contoh-contohnya kayak sampai belepotan lagi. Semangat. Iya betul. Seperti apa dan bagaimana? Tentu dalam acara menulis bareng DJ, menulis semudah update status. Iya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Karena di sini kita akan membagikan tips dan trik. Kita juga akan bicarakan tentang bincang-bincang literasi juga. Oke Kang, seperti yang saya bilang di awal, bahwa pembahasan kita kali ini tentang Talibun. Talibun, benar Kang. Puisi lama ya, masih puisi lama. Masih puisi lama. Kita masih bernostalgia dengan puisi-puisi lama ini. Oke, ya mungkin bisa dijelaskan apakah itu Talibun bagian dari pantun atau bagaimana kepada Sobat Nubar. Terima kasih Kang Aan. Sobat Nubar, kali ini saya akan menjelaskan tentang puisi lama, yaitu mengangkat tema Talibun. Nah, bahasanya Talibun. Sekarang ada yang bilang di grup komunitas saya Taliban, kadang Taliban. Ini ngaprak kalau Taliban nama Tapi negara. jujur saya baru dengar kata Talibun Kang. Talibun, biasa iya. Taliban. Kalau itu bagian dari puisi lama kan, kalau dulu kan saya kenalnya emang Talibun itu nggak kenal, malah baru masuk sekarang. Di sini baru tahu. Berarti Nubar Pro memberikan suatu pencerahan. Bener. Ya. Itu. Jadi ilmu-ilmu sastra, ilmu-ilmu literasi sudah terpendam. Nah, dengan hadirnya Nubar Pro ini dimunculkan kembali, dibumikan kembali, sehingga para penulis milenial ini akan tahu, oh ternyata dunia literasi kita itu sangat kaya raya gitu ya, sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat Kang, hadirnya dengan Nubar Pro ini. Ya. Baik. Saya akan memaparkan tentang masalah Talibun. Talibun itu masuk dalam kategori puisi lama, Kang. Ini, dan siapa pempopulerkannya Talibun, yaitu tentang Melayu. Biasa kalau Melayu ini lebih senang pada puisi-puisi berpantun ria. Memang Talibun ini mirip puisi. Ya, mirip. Kenapa mirip? Di situ ada isi, ada sampiran. Ya, di mana Talibun ini juga sebuah petuah-petuah, nasihat-nasihat keagamaan, adat istiadat, budaya, budi pekerti, dan lain sebagainya dihadirkan dalam sebuah Talibun tersebut. Nah, hanya ada pembeda Kang di Talibun. Bedanya apa? Bedanya kalau puisi itu mempunyai 4 baris setiap bait, tapi kalau di Talibun itu lebih dari 4 baris. Lebih ya? Iya, tapi genap. Ada 6, ada 8, ada 10, ada 12. Nah, ini yang paling uniknya di Talibun, sehingga di Talibun ini bagi orang yang kurang menata suatu kata-kata, itu akan memposisikan sampiran dan isi misalnya 6 aja. Di 6 baris berarti kan sampiran 3 baris, isinya ada 3 baris. Itu udah luar biasa. Kadang-kadang kita saja yang menggunakan pantun, itu hanya 4 baris, itu kita menuangkan sebuah isi, sebuah sampiran dan isi, kadang-kadang suka belebot, apalagi dengan aturan pantun yang minimal 8 sampai 12 suku kata kan, seperti itu. Tapi di Talibun ini hanya pada sebuah baris saja yang ininya, yang mempunyai suatu penitik tekanannya bahwa Talibun ditulis mirip dengan pantun. Pembedanya adalah Talibun mempunyai baris genap lebih dari 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Itu ya Kang ya. Paham ya jadi ya? Ya, paham. Bahwa Talibun adalah bagian dari puisi lama. Baik, Sobat Nubar, mari kita uraikan apa sih ciri-ciri yang masuk dalam kategori Talibun tersebut. Sehingga Sobat Nubar bisa memaparkan, bisa menerjemahkan, dan sekaligus bisa mengarang. Nah ya, bisa mengarang, bisa menulis, bisa menghasilkan sebuah karya berbentuk Talibun. Suatu buku misalkan dengan ketebalan 100 halaman Talibun semua. Ini luar biasa. Dibagi-bagi, ada Talibun nasihat, Talibun agama, adat istiadat, ada Talibun cinta kasih, ada Talibun persahabatan, dan sebagainya nanti digabung di sana. Ini kan luar biasa Kang. Ada Talibun misalnya berpolanya itu 6 baris, 8 baris, 10 baris, 12 baris. Nah ini akan menjadikan suatu hasanah
Ya, hasanah sastra sangat luar biasa itu. Baik, yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah merupakan jenis puisi bebas. Jadi bebas, Kang. Artinya di dalam talibun tersebut puisi bebas. Dia tidak menggunakan terikatan pada suatu aturan-aturan yang baku. Aturannya hanya apa? Yang itu yang hanya 6, 8, Nggak pakai 10, 12. apa namanya? Pakai 8 sampai 10 kata enggak ya? Enggak, dia tidak menekankan pada suku kata ataupun kata, itu tidak kan, tapi bebas ya. Yang namanya bebasnya dalam berpantun itu tetap aja Kang, dia akan mempunyai sesuatu hal nggak akan mungkin lebih dari 12 suku kata tuh nggak akan ini. Ya, pasti dia itu ya sekitar segitu dari 10, 12, 14 yang seperti itu. Karena kalau panjang-panjang juga untuk memberikan suatu sampiran ke isi juga ini akan semakin rumit nanti si pembuatnya tersebut, gitu ya. Jadi poin yang pertama adalah merupakan sejenis puisi bebas. Itu. Yang kedua apa? Terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian. Apa itu pemerian? Itu deskripsi. Penjelasan ya. Iya. Jadi pemberian ini adalah bukan memberikan, ingat, bukan memberi, tapi pemberian adalah deskripsi, mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan bahwa pantun talibun itu adalah mendeskripsikan pemberian terhadap misalkan adat istiadat atau tentang petuah leluhur kita atau tentang kata-kata gitu, bijak, nasihat-nasihat tentang agama dan sebagainya. Itu jadi lebih ditekan pada kesana Kang, deskripsinya itu. Jadi jangan sampai kalau di kita itu banyak orang-orang berpantun yang tidak menggunakan kaidah. Contoh misalkan kayak semalam di ini teman ngasih pantun ke saya, jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli ondel-ondel. Gimana kabarnya? Aku sudah tidak lupa. Nah ini kan nggak nyambung gitu ya. Iya nggak nyambung. Jadi dia pengen berpantun tapi tidak punya ilmu pantun sehingga asal kena. Nah seperti ini. Jadi inilah talibun itu lebih pada mendeskripsikan apa yang dia sampaikan dari mulai sampiran sampai isi itu berkaitan satu sama lain. Tidak seenaknya sendiri. Oh ini mentang-mentang puisinya puisi bebas, misalkan pantun yang bebas, tapi dia semaunya sendiri. Tidak seperti itu. Ada sesuatu hal yang dia mempunyai prinsip bahwa segala sesuatu yang dia tulis itu tidak semena-mena memberikan letupan isi hatinya dia, tidak. Tapi ada ilmu yang mendampingi. Jadi ketika dia akan mengungkapkan sesuatu itu, ini memberikan suatu nasihat baik dari baris pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tetap memberikan suatu nasihat walaupun nanti dibagi. Misalkan kalau 6 baris, 3 adalah sebagai sampiran, 3 ke bawah adalah sebagai isi, tapi tetap berbobot dari mulai baris pertama sampai ke baris 6. Nanti insya Allah Kang Aan akan menyampaikan tentang pembacaan dari pantun talibun tersebut. Itu ya Sobat Nubar ya. Contohnya, nah kita masuk pada sesi ciri-ciri yang ketiga. Apa yang ketiga? Adalah isinya berdasarkan yang diceritakan. Itu secara apa? Secara terperinci. Artinya apa? Jadi kalau kita menceritakan tentang keagamaan dari baris pertama sampai akhir, itu tetap tentang agama, nasihat-nasihatnya. Nah, kalau di pantun kita, nah, yang orang-orang kita menggambarkan, kita biasa itu hanya pada menitik beratkan di isi. Coba aja lihat pantun-pantun yang orang-orang kita buat itu isi yang dipentingkan. Sedangkan sampiran nggak tahu kemarin, penting ujungnya sama gitu, ujungnya A, akhirnya A, berarti nanti di isinya A. Ini tuh tidak seperti itu kalau di talibun. Kalau talibun itu dia menitik beratkan dari mulai baris pertama sampai baris akhir itu adalah dia terperinci. Dia itu sesuatu hal yang digambarkan itu sangat luar biasa, Kang. Itu yang menjadi suatu ciri pokok dari talibun tersebut. Ya. Jadi kok susah? Nggak susah kalau udah terbiasa. Karena kita susah itu karena baru pertama mendengar nama talibun dan kita belum mempelajari dan belum mempraktikannya. Sehingga talibun ini dianggap sebuah puisi lama yang asing dan susah untuk dipelajari. Tidak ada yang susah. Karena buktinya apa? Buktinya ini pernah menjadi suatu tren pada zamannya ya. Semua puisi-puisi lama ini menjadi tren pada zamannya. Mungkin kalau Sobat Nubar pernah membaca suatu kisah-kisah Nabi, misalkan pada zamannya Nabi-Nabi dulu ya. Nabi yang suka bersair itu. Dari zamannya Nabi apa tuh yang senang bersair seperti itu. Sehingga mereka menjadikan suatu tren di masyarakat bahwa orang yang bisa bersair
itu bisa berpuisi pada zamannya nabi-nabi terdahulu. Dia adalah orang-orang yang kaum bangsawan, kaum-kaum yang intelektual. Artinya diakui keberadaan pada masyarakat. Nah, sama seperti orang bidal. Bidal pun ketika orang yang dia pelaku bidal ini pada zaman itu mungkin dia jadikan sebagai naik kelas, naik kastanya, gitu ya. Jadi tingkatan levelnya itu dalam tatanan masyarakat itu dia naik. Karena apa? Karena dia pandai mengolah kata-kata dan sebagainya. Itu bisa terjadi pada saat zamannya di sana, walaupun pada saat zaman sekarang tidak berlaku. Yang berlaku adalah tentang harta. Itu ya, yang ini tahta, ya itu yang. Tapi kalau zaman dulu kan harta itu tidak menjadikan suatu jaminan bahwa orang itu akan terangkat levelnya. Mungkin dengan keahlian dia itu akan menjadi pengangkat suatu strata kehidupan pada saat zaman itu. Itu ya, Kang? Ya. Nah, kita masuk pada yang keempat itu. Apa yang keempat? Ya, yang keempatnya adalah Sobat Nubar. Perhatian yang keempatnya. Ini rada sedikit perlu pemahaman. Kenapa? Yang keempat ini tiada pembayang. Artinya apa? Setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita. Jadi tiada pembayang itu artinya gini. Misalkan di pantunnya bidalnya kita masuk ke 8 baris. Tadi kita ambil 6, sekarang ke 8. Tidak membayang ini artinya dari baris 1, 2, 3, 4 itu sebagai sampiran. Ya. Karena kita ambil 8. 5, 6, 7, 8 sebagai isi. Artinya ketika baris 1, 2, 3, 4 ini dia konsisten. Misalkan kalau dia mengangkat tentang suatu kebajikan, tentang keagamaan, tentang petuah, tentang nasihat, maka itu sampirannya semua tentang nasihat. Tapi ketika masuk ke isi pun tidak jauh. Ya, dia tidak seenaknya sendiri menggambarkan tentang suatu isinya. Itu yang ditekankan. Tetap ada sangkut pautnya ya. Iya, benar. Tidak membayang di sini adalah artinya membias, artinya sampirannya sekenanya saja, misalkan yang penting isi itu tidak seperti itu. Talibun ini digambarkan dari mulai baris pertama sampai baris akhir, apakah 6, 8, 10, 12, dia tetap pada konsisten pada ruang lingkupnya dia yang mengangkat tentang apa. Nah, kita masuk pada yang kelima. Nah, yang kelimanya adalah apa itu? Yang kelimanya menggunakan puisi lain. Apa itu? Pantun atau syair dalam pembentukannya. Artinya di sini pengadopsian. Karena talibun ini adalah sama seperti pantun. Pembedanya adalah talibun lebih dari 4 baris. 6, 8, 10, 12. Nah, jadi kok mirip pantun? Iya, karena di sini kan udah dijelaskan di poin yang kelimanya Sobat Ubar. Di sana adalah menggunakan puisi lain seperti pantun atau syair. Itu. Jadi talibun ini bagiannya puisi tapi mirip dengan pantun. Gitu ya. Sehingga ketika kita membuat suatu talibun, ketika ada 4 baris, maka bukan talibun. Nanti masuknya pada pantun. Beda lagi ya. Iya, karena pantun itu berjumlah 4 baris setiap baitnya. Gitu, Kang. Kalau sedangkan talibun berjumlah lebih dari 4 baris setiap baitnya. Berapa? Ada 6, 8, 10, 12. Itu ya, bisa dipahami ya, Kang ya. Mewakili Sobat Nubar ini MC-nya, jadi yang harus menjawab jelas, paham dan sebagainya itu. Nah, kita masuk pada ciri yang ke-6. Nah, ciri yang keenam adalah menggunakan gaya bahasa, Kang, di sini ya. Gaya bahasa yang luas dan lumrah. Artinya apa? Artinya adalah pemberi penekanan kepada bahasa yang berirama seperti pengulangan dan lain-lain. Nah, di sini adalah penggambaran gaya bahasa kita itu, kalau kosakata referensi kita berkurang, maka ini juga akan berpengaruh, Kang. Berpengaruh pada si pembuat talibun tersebut. Nah, jadi harus banyak-banyak. Benar, membaca bergaul itu akan memperkaya referensi kita, Kang. Karena talibun ini ketika dia menghadirkan tentang masalah persahabatan, otomatis dia harus banyak bergaul dong. Nah, sehingga dengan banyak bergaul ini banyak kata-kata yang dia ambil, jadikan sebagai referensi, jadikan perbendaharaan kosakatanya dia. Sehingga ketika dia mengungkapkan tentang sesuatu hal menggunakan talibun, dia lancar. Dia menguasai karena dia punya berbendaharaan referensi yang sangat banyak. Referensi kata-katanya ya. Nah, itu yang membuat si talibun ini akan menjadi orang yang sangat luar biasa dalam lingkungannya.
Dia akan menjadi orang pembeda. Biasanya kalau orang yang beda, dia akan menjadi sesuatu punya nilai berginingnya itu akan naik. Itu karena dia ciri dia khas sendiri ya. kalau dia enak nih segala sesuatu ditalibunkan gitu kan ya. Misalkan ada anak datang terlambat, mungkin dia akan bertalibun. Gitu. Atau berpantun kalau yang 4 baris sampai lebih dari itu akan bertalibun. Nah, dengan talibun inilah dia tidak akan menyindir dan tidak akan tersindir karena talibun ini adalah dia menyindir seseorang tapi tanpa disadari itu sebuah sindiran. Baik, Sobat Nubar, sekarang ciri-ciri dari talibun yang ke-7 ya Kang ya. Nah, yang ke-7-nya perhatikan Sobat Nubar bahwa yang 7-nya adalah berfungsi untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Ini menjelaskan sesuatu perkara. Misalkan contoh tentang perkara keagamaan misalkan. Nah, ini talibun ini bisa dibawa pada suatu perkara keagamaan atau perkara tentang kebajikan, tentang budi pekerti. Kalau misalkan kayak politik itu bisa. Politik masih bisa, tapi politik lebih nanti akan dibahasnya itu ada pameo di sana Kang. Itu Beda ada lagi ya? beda lagi itu khusus. Itu di politik nanti ada nama-nama khusus yang dia itu lebih ke satir ya kalau dalam bahasa puisi satir nanti insya Allah akan kita bahas ke depannya. Nah, karena ini adalah puisi lama, mungkin politik akan berbeda lagi cara berpolitik dan sebagainya. Bisa dibawakan dengan politik, bisa terjadi. Tapi nanti ada sesuatu hal yang lebih mendekatkan pada sesuatu politik itu ketika sesuatu hal itu bertepatan dengan misalkan kejadiannya politika di Indonesia yang zaman sekarang nih. Oh, itu tepatnya nih dibawakan pada suatu puisi satir tentang mengoreksi pemerintah kritik, gitu. Nah, seperti itu. Sarkasme ya. Ada yang sarkasme itu, ingat tren sekarang puisi sarkasme itu. Nah, ini adalah sesuatu hal perkembangan dalam dunia sastra ya di Indonesia itu sendiri. Nah, dalam talibun ciri-cirinya adalah yang ke-7 itu berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara. Jadi perkara agama, perkara adat, petuah dan sebagainya itu bisa dipakai menggunakan talibun itu sendiri. Gitu ya Sobat Nubar. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara. Artinya apa? Artinya talibun ini bisa dikatakan sebagai penghibur ya? Iya, menghibur, memberikan suatu kejenakaan, memberikan suatu pencerahan, dan juga menjadikan suatu obat, Kang. Itu ada bertalibun itu jadikan obat. Misalkan kidung-kidung di dalam talibun, misalkan tentang menghibur orang yang lagi sakit, itu bisa jadikan obat dengan talibun tersebut. Nah, kalau dalam di Indonesia itu di adat Banjar, Kalimantan Selatan ya, itu ada seperti talibun juga, itu namanya madihin. Itu ya, jadi di kita ada madihin itu udah luar biasa, udah lama. Ini dan dipelopori oleh John Travolta. John Tralala itu artis ya, artis Hollywood. Ini John Tralala. Nah, John Tralala adalah sebagai pelopor, sebagai tokoh dari madihin. Itu hampir mirip dengan talibun, Kang. Jadi dia menggunakan dia sendiri atau berpasangan itu membawakan kayak gini petuah-petuah dan sebagainya, berbentuknya seperti pantun, pagelaran, dibin pagelaran gitu atau dia itu biasanya di tempatnya itu ketika ada acara pernikahan ada acara keagamaan. Kayak di Betawi kan balas pantun-pantun gitu ya. Kalau Betawi kan pantun namanya. Nah, pantun 4 baris. Nah, kalau ini dia lebih dari 4 baris itu. Sama seperti kayak talibun seperti ini. Itu bisa disairkan, didendangan juga bisa. Talibun juga sama, bisa disairkan juga, bisa dipantunkan, bisa disairkan. Dia bisa dilanggamkan, kita ada langgamnya itu bisa. Ya, gitu ya. Iya, jadi ini sangat luar biasa di talibun. Itu ya, jadi sudah 8 nih. Ya, yang terakhir itu adalah tentang masalah merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara. Jadi dia menjadikan suatu hiburan, Kang. Itu Sobat Nubar yang bisa dipaparkan sebagai ciri-ciri dari talibun. Oke, nah untuk contoh-contohnya nih, Kang. Ini ada contoh talibun 6 baris. Nah, silakan untuk contohnya Sobat Nubar nanti Kang ya yang akan membacakan dari puisi talibun tersebut. Ya, coba saya bacakan untuk contoh talibun. Ini ada 6 baris. Jadi seperti ini bunyinya. Saudara jauh datang berkunjung sebagai tamu. Selayaknya pula tuan rumah sibuk menjamu. Tamu dari jauh datang membawa oleh-oleh bau peti. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, juga terhadap saudara-saudaramu, agar engkau menjadi manusia yang tahu adat dan budi pekerti. Ya,
Nah, coba Seperti itu. perhatikan dari baris pertama sampai baris terakhir itu ya, itu kan 6. 6 berarti dia sampiran 3 baris. 3, ya betul sih. Dan ininya isinya adalah 3 baris. 3 baris Di mana terakhir. setiap sampiran dan isi saling keterkaitan, tidak ada yang melenceng kan ya, semuanya sama. Jadi ketika dia mengangkat sebuah tamu, itu pasti ada tamu semua yang berhubungan, baik oleh-olehnya dan sebagainya. Bahkan itu ada masuk pada majas alegori. Di situ ada bak upeti ya kalau nggak salah ya. Ya, Mbak Upeti. Nah itu menggunakan majas. Jadi majas ini kan sudah ada sejak zaman dulu kan. Karena kalau ada kata bak di sana, bak seperti itu udah masuknya pada itu pada majas perumpamaan. Itu masuk. Kalau tadi pada dijelaskan alegori. tiada pembayang itu yang gimana tuh Kang? Ya, Setiap perangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita. Tiada pembayang. Kalau dari lihat contoh yang saya bacakan tadi. Artinya tidak pembayang itu artinya dia tidak melenceng dari sebuah kata-kata. Jadi kalau kata-kata di sana tentang tamu tuh dari 3 sampiran baris awal tadi ya. Iya, sampiran kan tetap menyambung terus tuh, tidak ada yang melenceng tuh, tidak ada yang membayang itu, tidak ada yang keluar dari jalur itu. Misalnya gini, coba kangen baris pertama. Saudara jauh datang berkunjung sebagai tamu. Nah, itu tamu kan ya, Iya. tentang saudara dan tamu. Nanti misalkan yang membayang ini adalah baris kedua, misalkan Nggak nyambung gitu nggak nyambung. Misalnya gini, mandi di kali Rambutnya basah. Nah itu jadi dia nggak ini Kang, nggak itunya. nggak nyambung Tapi ya. kalau itu kan ketika baris 1, 2, 3 itu pasti akan ada siap. ada ini, ada kesinambungan. Ada sangkut pautnya. Nah itu ketika ke isi pun itu sama, itu kan sampirannya, sampiran 3, isi juga 3 itu sama Baik. seperti itu. Ya, udah ngerti ya jadinya dari contoh ini bahwa Talibun tadi udah jelaskan merupakan puisi lama. Dia emang seperti pantun, cuman untuk barisnya bisa lebih dari 4, 6, 8, 10 dan 12. Kemudian ciri-cirinya ada 8 ciri. Tadi udah jelaskan juga. Ya mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Kang DJ membawa kita pemahaman yang baru bahwa yang namanya puisi lama ada Talibun, kemudian kemarin juga kita jelaskan ada Gurindam, Bidal, Seloka, Pantun. Udah ya? Mantra. Oh mantra. Nanti Tinggal satu lagi. Satu lagi apa tuh Kang? Syair. Oh syair. Baik. Nah nanti bakalan lanjut untuk di episode selanjutnya. Tetap pantengin di channel YouTube Nubar Pro. Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini. Oke, untuk pembahasan kita kali ini kita break sebentar. Terima kasih dan wassalam.